Sudah mulai belum? Ya sudah Sementara. Oh sementara. Ya. Oh ya. Nah, ini kita naik. Kita naik lebih deh. Sama dah. Penjabat atau Ini definitif. Definitif ya. Bapak desa ada? Bapak desa ada rapat dengan orang tua. Ada rapat. Ya, baik. Kita punya sasaran posyandu di sini ada berapa? Ada 38, 21, perempuan 7. Rutin posyandu tiap bulan. Ya rutin. Status gizi anak-anaknya bagaimana? 2 yang masih buruk. Jadi puskesmasnya bagus. Ya. Saya ada dapat satu yang kemarin gizi buruk. Ya ada. Si siapa namanya? Juwita. Iya, Mas. Dengan nenek ya. Ya. Bagaimana dia punya status gizi sekarang? Sudah mending. Iya. Berat badannya sudah mulai naik. Sudah mulai naik. Sudah Iya. naik berat Waktu badannya. kemarin waktu ke rumah jabatan sudah bagus. Sekarang sepertinya turun lagi berat badannya. Sakit kan? Sakit. Sama yang Lola Juwita. Coba ke sini. Ya. Ah, Mama Asdom naik ya. Iya. Bagaimana? Bagaimana? Sudah sehat-sehat? Nah? Harus kontrasi, Mama. Petugas puskesmasnya mana? Petugas puskesmas ada. Ibu bidan. Ya. Hah? Ya. Saya bagian Iya, betul. Tidak ada suntik. Tadi sebelum mama mereka datang juga saya sudah pemilahan sedikit untuk sementara kan DBD itu banyak yang ini saya sudah beritahu harus lingkungan bersih dalam rumah sekitar rumah harus pakai kelambu saya sudah sampaikan. Kontrol rutin terus saya di puskesmas ya supaya paru-parunya tidak turun. Yang satu lagi di mana? Gizi buruknya yang mana? Yang satu lagi. Rinaldi. yang Rinaldi Kelau. Sama nenek yang sini tadi saya. Dia kadang datang, kadang tidak datang. Jadi saya suka kasih tahu nenek kalau itu setiap bulan kan kita mau tahu gizi buruk kan baik-baik. Ya. Ada di PAUD, kakaknya itu ada di PAUD. Kakaknya bisa omong. Bisa. Tapi tidak terlalu kayak gini. Atau pelan-pelan kayaknya, tapi dia bisa. Tidak apa-apa, terlambat perkembangan. Jadi bisa jalan. Jalan tidak terlalu. Tidak tahu jalan juga. Jalan, hanya jalan. Namanya Oh, tanya pakai bahasa ini kalau dijelaskan ke mana. Adiknya ini cuma 3 tahun, tapi belum Tidak mau pulang lagi ke orang tuanya. adik kakak sama 3 tahun. Kakaknya bisa. Kasihan ini buat sampai kapan ini jaga anak-anak ini? Dia hanya pas keluar suara saja kata-kata tidak jelas. itu dia PUKK, tapi dia di PAUD. Biar ikut-ikut supaya Kemudian 4 tahun ini. kita suruh dia mengerti. Ya, itu dia termasuk. Kalimantan.
Kasihan. Aida bekas tinggal berapa anak? Siapa? Dua-dua ini semua. Tidak tahu om. Ini umur berapa ini? Kinan Ida Tianta. Om pakai bahasa ya? Pakai bahasa. Pokoknya mana? Pokoknya sama mana? Jelaskan teman. Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ya, karena dia ini pendek ini nih udah kelihatan ini udah. Ini apa? Terdeteksi sudah. Hah? Ibu Wakil yang saya hormati, Ibu Sekda Kabupaten Melaka yang juga saya hormati, Ibu Asisten, Ibu Desa Lakekun Utara yang sama saya hormati, warga Desa Lakekun Utara, orang tua dan anak-anak yang saya cintai. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Merayu, saya bisa bahasa Indonesia dengan tetumsa. Ya. Jadi puji Tuhan karena kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Saya senang bisa berkunjung pagi ini di Posyandu 2 Desa Lakekun Utara. Saya juga senang karena bisa bertemu kembali dengan siapa namanya tadi? Juwita. Ya, Juwita yang sudah kemarin di rumah sakit beberapa minggu dan sekarang sudah jauh lebih baik kondisinya ya. Jadi mama yang neneknya tolong supaya terus berobat di puskesmas ya. Tidak boleh putus obatnya. Mana nenek Juwita mana? Nah, Juwita. Iya ya. Nah, jadi terus harus bawa ke puskesmas ya. Nah ini saya minta tolong supaya kita semua ibu-ibu, nenek-nenek yang mengasuh cucu, hari Posyandu kita harus datang supaya anak-anak kita ditimbang, diukur tinggi badannya, dikasih vitamin A karena sekarang bulan vitamin A ya. Kemudian dikasih imunisasi bagi yang perlu imunisasi ya. Ini Posyandu ini penting sekali karena disinilah kita bisa melihat anak-anak kita gizinya baik atau kurang atau malah buruk gizinya ya. Kalau gizi buruk ini akibatnya tidak baik untuk anak-anak kita. Nanti besar mereka jadi pendek-pendek ya kalau gizinya kurang bagus ya. Sekolah tidak pintar, kita kalah bersaing dengan orang-orang yang lain di sekolah nanti. Jadi tolong ini menjadi tempat untuk kita melihat secara langsung anak-anak, perkembangan pertumbuhannya, perkembangan gizinya seperti apa ya. Jadi harinya Posyandu saya harap tidak ada ibu-ibu yang ada alasan untuk datang ke Posyandu kecuali kalau ibu bekerja dan ada ujian misalnya ya. Tapi nanti tetap harus datang ke puskesmas, ikut ke puskesmas supaya pencatatannya tidak putus ya. Kartu KMS-nya bisa diisi dengan lengkap sampai dengan dia usia 60 bulan atau 59 bulan ya, 59 bulan ya. Jadi itu penting. Jadi dari situ kita bisa lihat KMS-nya anak kita ini gizi berat badannya naik atau turun setiap bulannya ya. Nah kalau turun kita harus buat apa? Kalau dia sering sakit kita harus buat apa? Nah ini bisa dapat penjelasan atau penyuluhan, malah penanganan langsung daripada petugas puskesmas yang ada di sini. Ada kader, ada petugas puskesmas, ada ibu tim penggerak PKK desa dengan pengurusnya. Ini membantu masyarakat supaya jangan sampai ada masyarakat kita di zaman modern ini, kita sudah pegang HP yang bagus tapi anak kita tidak terurus ya. Ini pola asuh anak sangat penting ya. Ini saya lihat banyak yang bagus-bagus ya. Ya, tapi ada juga beberapa yang masih belum bagus ya. Ini karena kasihan neneknya yang mengasuh. Tentu tidak maksimal seperti ibunya ya. Bapak mamanya sudah tidak ada, nenek terpaksa harus mengasuh. Nah ini juga di luar kehendak kita ya. Tetapi
saya minta tolong untuk selalu datang. Yang gizinya kurang atau buruk, konsultasi dengan kader dan ibu desa. Harus buat apa? Pasti ibu desa ada terobosan, kasih makanan tambahan atau apa untuk anaknya supaya gizinya bisa diperbaiki. Kami juga akan membantu ya, yang gizinya kurang, yang gizinya buruk, kita akan perhatikan khusus ya, supaya gizi buruk ini tidak menyebabkan penyakit atau menyebabkan kondisi yang namanya stunting ya. Karena stunting di kita punya daerah ini cukup tinggi ya. Karena itu tinggi kita tidak lebih dari 145 sampai 150 cm. Ya, karena itu masalah gizi penyebabnya ya. Nah, karena itu kita harus benar-benar memperhatikan pola asuh, pola makan daripada anak-anak balita ya. Dari ibu hamil sudah harus memperhatikan gizi. Ada yang ibu hamil di sini? Ada. Ya, ibu hamil periksa rutin ya. Ya, posyandu pasti selalu hadir. Baik. Jadi itu harus diperhatikan gizi mulai dari ibu itu hamil. Hamil mulai telat minggu kedua sampai dengan melahirkan, sampai dengan mengurus anak sampai dengan 6 tahun. Nah, ini harus sangat diperhatikan gizinya. Ketika gizinya tidak baik pada umur-umur ini, kehamilan sampai dengan umur 6 tahun ini, maka kita punya generasi sudah kehilangan generasi emasnya. Ya, jadi kita rugi karena nanti saat besar baru dia makan sendiri, sepintar baru dia makan. Sudah terlambat. Kalau kita yang sudah tua-tua kita makan, tidak ada nilai tambahnya, hanya makan supaya bisa bertahan hidup, bisa tetap sehat. Tapi untuk supaya otaknya berkembang, tidak bisa lagi ya, karena itu mulai ibu hamil itu anak sudah berkembang di dalam rahim, itu perkembangannya sangat pesat. Bayangkan 9 bulan saja dia sudah menjadi seorang manusia yang utuh ya kan. Nah, itu sampai dengan dia usia 4 tahun perkembangan otaknya sudah mencapai 50%. Sampai dengan usia 8 tahun perkembangan otaknya sudah 80%. Jadi sampai dengan umur 18 tahun baru dia mencapai 100%. Nah, itu masa emasnya itu mulai dari kandungan sampai dengan dia 6 tahun ya, sampai dengan 8 tahun kalau mau dibilang. Jadi kalau kita terlambat untuk memberi asupan makanan bergizi, memperhatikan pola makan anak, kita sudah terlambat ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur, ibu punya tugas ya, ibu adalah kunci di dalam keluarga ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur, siapkan sarapan yang bergizi, tidak usah mewah-mewah ya. Ada nasi, ada bubur, ada tahu tempe, ada ikan sedikit ya, ada sayur, ada susu kalau ada boleh silakan ya. Tapi paling tidak harus ada nasi, sayur, lauk dan buah-buahan. Gampang buah-buahan di sini? Iya, saya lihat ada pisang, ada papaya, ada buah naga banyak, ya kan? Buah naga banyak saya lihat, ya. Ya. Terus olah makanannya, mama, ya. Jangan ubi direbus saja, buat lain-lain sedikit, ya. Dibikin kue jajan yang lain, ya. Dihancurkan, dikasihin kelapa sedikit, kasih gula merah sedikit, ya, sudah jadi enak, anak sudah suka makan. Ini jagung muda sekarang. Ya, jagung muda bisa diulek sampai halus, dibumbuin sedikit, jadilah perkedel jagung. Anak-anak senang makan kan? Dia sudah hancur. Yang belum bergigi pun masih sudah bisa makan. Ya, anak-anak kecil yang sampai dengan usia 6 bulan harus ASI eksklusif. Ya, 7 bulan baru boleh diberi makanan tambahan, makanan pendamping. Ya, nah itu tolong jangan beli sun, jangan sering-sering beli sun. Bikin sendiri ya. Kaki ayam ya, kaki ayam, sayap ayam yang ada tulang-tulangnya itu rebus jadi kuah, bikin bubur, baru saring. Tahu bubur saring kan? Isi bayam ya. Jangan nanti bapak saja yang makan dadanya sama pahanya, anak suruh makan. Ya, jangan ya. Itu untuk anak-anak. Bapak sudah lewat perkembangannya. Bapak makan tahu tempe juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Jadi seperti itu. Tolong diperhatikan ya, supaya pola asuh anak ini menjadi hal penting. Itu yang menyebabkan kenapa angka stunting kita tinggi, karena
pola asuh anak tidak diperhatikan, termasuk pola makannya. Ya, anak menangis sekarang sudah sarapan semua belum anak-anaknya? Sudah. Woi, bagus-bagus sekali nih ibu di sini. Ya, jadi anak makan 3 kali sehari. Di antara waktu makan kasih snack jam 9 pagi atau jam 10 pagi dan jam 3 atau jam 2 atau jam 3 sore. Ya, anak sudah harus makan jam 6 itu udah harus makan atau jam 7 paling lambat. Ya, jangan mama masih ngerumpi di tetangga masih cari kutu, jam 7 baru masak. Anak sudah mengantuk. Iya kan? Ya, masih cari kutu di tetangga, masih sambil ngobrol omongin si A, si B, atau masih update status di Facebook, tidak tahu masak. Jam 9 anak minta makan, mama baru cari periuk. Ya, atau kayu api tidak ada, atau minyak tanah habis. Tidak jadi makan semua satu keluarga. Atau baru masak jadi baru jam 11 malam. Anak kecil sudah tidur pasti, ya. Supaya mereka tidur tepat waktunya, ya. Makan tepat waktu, tidur tepat waktu. Itu namanya pola asuhnya bagus, ya. Makan bergizi, ya. Nah, kemudian pemberian makanan tambahan juga kasih yang cookies yang kita bikin sendiri misalnya, ya. Jangan sering-sering beli ciki, ya. Ciki-ciki itu mie itu bikin akibatnya macam-macam, muncul bisu lah, ya, sakit tenggorokan sering sekali, ya. Anak-anak kan rawan sakit tenggorokan. Kalau dia minum es di luar, sakit perut lah dia karena tidak bersih, ya. Jadi harus biasakan kebiasaan yang sehat, ya. Baik, jadi saya tidak memperpanjang lagi, silakan dilanjutkan kegiatannya. Saya harapkan ini menurut laporan setiap bulan pasti semua datang untuk ikut posyandu. Silakan, saya terus meminta supaya ikut posyandu setiap bulan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, ya. Kecuali ada halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tunduk sedikit. Oke. 11.3 mau 6. 86,4. Umur? 11.4. Ya. Kakak sini dulu ya. Bunda mau kasih. Bunda mau kasih. Minum ini ya, minum ini enak loh. Bunda mau kasih. Tahu ya? Mau permen ini. Bunda kasih permen. Bunda kasih permen. Gitu. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Ya. Pendek. Terima ya. Permen itu. Ya, Kak Aryan sudah timbang. Kalau tinggi dulu. Tinggi dulu. Nah, ya. Ditelan ya. Lihat mama kan.